Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. 17 jam pencarian, 2 korban tenggelam ditemukan meninggal dunia. Drainase tak kunjung dibenahi, puluhan rumah terendam banjir. Korban banjir diberi bantuan kadaluarsa. Sebanyak 4 tas bantuan berisi peralatan balita yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Tangerang Selatan diketahui kadaluarsa. Hal ini pertama kali diketahui oleh warga perumahan Rosewood Garden yang terdampak banjir saat memeriksa bantuan yang diberikan. Mulai dari bedak, minyak telon, sampo, pakaian dalam, hingga pelembab bayi didapati sudah melewati masa berlaku yang disarankan. Atas kejadian ini, warga perumahan pun mengaku khawatir jika bantuan tersebut sampai digunakan oleh balita yang ditakutkan akan memberikan efek samping. Ketua RT mengatakan pertama kali hal ini diketahui warga yang memeriksa bantuan dan langsung melaporkan kepada pengurus lingkungan. Pengurus lingkungan yang mengumpulkan kembali bantuan yang telah diberikan untuk segera dilaporkan kepada pihak terkait. Setelah saya sosialisasikan, distribusikan kepada warga, ternyata warga menyampaikan kepada saya bahwa apa yang diberikan dari Kemensos itu sudah kadaluarsa. Jadi saya coba cek, jadi ini buktinya barang tersebut kadaluarsa. Jadi akhirnya kita tarik ulang, sebagian warga kembalikan, karena kalau kita pakai oleh anak-anak bayi atau anak-anak di balita, takutnya nanti efeknya sangat kurang bagus ya untuk kulit, atau dipakai juga untuk sebagai sabun mandi dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Warga berharap agar bantuan diperiksa terlebih dahulu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ariel Maranus dan Syahbudin Attar melaporkan dari Tangerang Selatan. Seorang gadis remaja dengan ciri kulit sawo matang tinggi 155 cm ini diduga dibawa kabur 2 orang pemuda kenalannya di media sosial. Hingga saat ini gadis tersebut sudah 4 hari tidak pulang, membuat kedua orang tuanya khawatir akan keselamatan putrinya. Menurut orang tuanya yang tinggal di Desa Penggalang, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, putrinya tak kunjung pulang usai sekolah pukul 1 siang. Berbagai macam cara sudah dilakukan untuk mencari anaknya. Saat teman sekolahnya memberitahu kalau anaknya baru saja bertemu 2 orang pemuda di salah satu minimarket, orang tuanya pun langsung menyusul. Namun sayang, putri kesayangannya sudah tidak ada di lokasi dan sudah dibawa pergi. Bermodal rekaman CCTV yang berada di minimarket tersebut, tampak putrinya sedang ditunggu 2 pemuda ini hingga membawanya menggunakan motor. Pulang dari sekolahan nggak langsung pulang ke rumah, langsung lewat belakang ketemu di si pelaku di Alfa Wijaya. Pelaku tersebut ketemuan di Alfa itu sempat bercanda langsung dan lalu dibawa sama motor. Si pelaku membawa dengan motor anak saya, orang 3, yang satu anak saya cewek kelas 3 SMP Al-Hadi, yang kedua cowoknya mungkin kenalan dari medsos atau nggak tahu dari mana. Intinya si pelaku ini moga-moga cepat ditangani sama pihak yang berwajib.
Orang tua korban berharap anaknya ditemukan dengan kondisi selamat dan meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap 2 orang pelaku yang tidak dikenalnya. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Menuju pemilu 2024, sejumlah persiapan terus dilakukan, salah satunya penyortiran dan pelipatan kertas suara yang dilakukan KPU Kota Tangerang. KPU Kota Tangerang telah menerima sebanyak 1.392.266 surat suara untuk caleg DPRD Provinsi Banten, yang terdiri dari 785.474 surat suara Banten 7 dan 606.792 surat suara Banten 8. Penyortiran dan pelipatan surat suara KPU Kota Tangerang melibatkan ratusan warga setempat seperti ibu rumah tangga dan anak muda. Salah satu warga yang menjadi petugas pelipatan surat suara yakni Neni Kusmiati yang sehari-hari merupakan seorang ibu rumah tangga. Neni sangat senang ditunjuk menjadi petugas penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu karena bisa mendapatkan penghasilan untuk membantu keperluan sehari-hari. Alhamdulillah Pak, sangat membantu untuk kami kaum ibu yang emang belum ada kerjaan ya. Salah satunya juga untuk membantu biaya sekolah Pak, khususnya yang punya anak pesantren gitu. Jadinya alhamdulillah bisa membantu suami sedikit untuk biaya sekolah. Upahnya berapa untuk 1 lembar? Untuk sekarang kalau untuk DPRD 1 lembar Rp500. Sementara Mak Hindun warga Rangkas Bitung menjadi petugas pelipatan surat suara pemilu 2024 di gedung logistik KPU Kabupaten Lebak di Jalan Siliwangi, Pasir Ona, Rangkas Bitung. Pengalamannya bekerja di industri percetakan membuat lihai dalam hal urusan melipat kertas, sehingga orang seperti Mak Hindun sangat dibutuhkan oleh KPU untuk menyelesaikan pelipatan surat suara secara cepat dan efisien. Menurut Mak Hindun, setiap perhelatan pemilu dirinya selalu ikut menjadi petugas pelipatan surat suara. Dan dalam pemilu tahun ini, sudah 4 tempat dirinya bertugas menjadi petugas pelipatan surat suara. Dari Lebiliang. Iya. Udah biasa nih, apa? Dari tahun 82 Ibu. Ikut lipat ini. Iya. Ini Setiap KPU Ibu udah 3 kali ke sini. oh gitu. Iya. Tiap ada momen-momen pemilu, Pasti Ibu ke sini. oh gitu. Itu hasilnya gimana sih, Bu? Lumayan atau gimana sih? Ya lumayan lah. Oh gitu. Buat makan sama ikan asin. Oh gitu ya. Dalam 1 hari dirinya bisa menyelesaikan 5 dus atau 2.500 lembar surat suara dan hasilnya pun cukup untuk menambah perekonomian keluarga. Taufik Saleh dan Ali Saiful melaporkan dari Kota Tangerang dan Kabupaten Lebak. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.